Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-37. Bagaimana Kristus yang adalah anak Allah menjadi manusia? Jawabannya, Kristus anak Allah menjadi manusia dengan cara mengenakan tubuh yang sejati dan jiwa yang berakal budi. Dia dikandung oleh kuasa Roh Kudus dalam kandungan anak darah Maria dan dari zatnya serta lahir dari dia, kendati tanpa dosa. Jawaban tersebut dapat kita baca dan pelajari dari Yohanes pasal 1 ayat 14, Matius 26 ayat 38, Lukas pasal 1 ayat 27, 31, 35, dan 42, Galatia 4 ayat 4, dan Ibrani pasal 4 ayat 15, Ibrani pasal 7 ayat 26. Dari ajaran Alkitab yang sudah kita pelajari dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa memang benar Kristus adalah anak Allah yang ilahi, yang setara sehakikat sezat dengan Bapa dan Roh Kudus. Ia menyatakan dirinya inkarnasi menjadi manusia berdasarkan pada ketetapan kekal berkaitan dengan penebusan yang telah ditetapkan bagi umat pilihannya. Kristus menjadi manusia berarti pada dirinya ditambahkan natur kemanusiaan. Keberadaannya ditambahkan natur kemanusiaan sehingga pada diri anak Allah ada dua natur, yaitu keilahiannya yang setara sehakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, serta natur kemanusiaannya yang sama seperti manusia. Namun kita harus tahu dengan serius bahwa kemanusiaan Yesus Kristus bukanlah kemanusiaan seperti Adam. Kita sudah membaca dan mempelajari bahwa Adam diciptakan dari debu tanah dengan nafas hidup yang diberikan kepada Adam. Dari debu tanah itu berarti Adam tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi dari tidak ada menjadi ada. Diciptakan dari debu tanah itu dalam wujud sudah menjadi manusia yang dewasa. Sementara Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang darinya dibangun keberadaan dari Hawa. Hawa tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi berasal dari tulang rusuk Adam laki-laki. Sementara kita, keturunan Adam dan Hawa, diciptakan Tuhan Allah di rahim ibu kita berdasarkan pada konsepsi sperma dan sel telur di rahim ibu kita. Dengan demikian, kita menjadi manusia bernatur manusia. Dan kita akhirnya tahu bahwa ada 3 cara Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama, Adam dari debu tanah, tanpa ayah, tanpa ibu, diberi napas hidup dan menjadi manusia, makhluk hidup. Hawa dari tulang rusuk Adam dan tanpa ayah, tanpa ibu, menjadi perempuan, ibu dari segala makhluk hidup manusia. Dan kita, keturunan Adam dan Hawa, dari rahim ibu yang ada di dalamnya, karena konsepsi antara ayah kita, ibu kita, di sanalah Tuhan menciptakan kita dan memberi kita hidup. Dan bagian yang keempat, yang mutlak sempurna dan rasional, ialah benih itu bukan dari debu tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari sperma dan setelur, tapi dari Roh Kudus, dari atas, diletakkan di rahim Maria, dan dalam kondisi dan keadaan yang suci, benih itu bertumbuh, berkembang, tanpa ayah jasmani, yaitu Adam, tanpa ibu rohani, tetapi ada di dalam rahim Maria, berkembang, bertumbuh sebagaimana layaknya manusia, tanpa dosa, karena bukan dari benih Adam, tanpa kenajisan dan kekotoran duniawi, karena memang datangnya dari Roh Kudus. Tetapi saat yang sama, benih itu ada di rahim dan bertumbuh di rahim Maria yang perawan itu, dan berkembang menjadi bayi, dan itulah bayi Yesus yang bertumbuh sebagai manusia sejak dari rahim Maria. Dan kondisi itu memberikan kita pengertian bahwa memang paling tidak keberadaan manusia ada 4 cara Tuhan menyatakan kuasanya. Adam, Hawa,
kita dan Yesus. Yang pertama, kedua, dan ketiga berada di dalam dosa. Sudah berdosa, berbuat dosa. Dari bumi ini. Sementara Yesus, kudus, suci, benihnya bukan dari bumi ini. Tapi ada di rahim Maria. Dengan demikian, kita tahu dengan persis pengertian dan pemahaman pengajaran Alkitab mengenai firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Dia, Yesus Kristus, adalah manusia dan sepenuhnya bernatur manusia. Memiliki kemampuan berpikir, berkembang tubuhnya, dan layaknya kita manusia. Persis mirip seperti Adam, tapi Adam sudah dewasa terbentuknya, demikian juga Hawa. Berarti persis seperti kita yang dari rahim dilahirkan dan dibesarkan lalu bertumbuh sebagai manusia yang sejati. Dengan pengajaran pengertian ini, kita tahu bahwa masuk akal, rasional, dan suprarasional. Bagaimana Kristus yang adalah anak Allah menjadi manusia. Tentunya kita tidak menyembah kemanusiaan Yesus, dan juga kita harus tahu bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus pada diri pribadi anak Allah yang tunggal itu tidak berpisah, tidak terpisah, dan tidak bercampur. Tiap natur ada pada dirinya, berinteraksi, berkomunikasi, saling menyatakan diri, namun tidak pernah menjadi manusia, menjadi Allah, dan keilahian Yesus tidak berubah menjadi manusia. Dengan demikian, pribadi Yesus Kristus memiliki dua natur, kemanusiaan yang ditambahkan kepada pribadi yang ilahi itu sendiri. Dan satu-satunya dari tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, hanya Yesus Kristuslah yang inkarnasi. Dan satu-satunya manusia yang adalah juga Allah yang sejati adalah Yesus Kristus. Dan seluruh alam semesta kita mengetahui entitas dari setiap makhluk, setiap ciptaan hanya ada pada dirinya satu natur. Tetapi satu-satunya pribadi yang memiliki dua natur hanya Yesus Kristus. Pengantara satu-satunya yang kekal, yang tak berubah, yang sempurna. Berdasarkan pengajaran ini kita bersyukur karena kita mengenal anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Kiranya kita makin teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus satu-satunya. Amin.